Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah Kesumat Putra Wilwatikta. Sudah memasuki part ketiga dan kisah dari Nana Septiana. Ini keren pakai banget. Saya suka buat kisah kayak gini dan juga gini ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak suka dengan genre seperti ini, tapi memang, salah satunya tujuan saya membawakan kisah ini adalah untuk menambah variasi ya, untuk menambah variasi dan juga, apa sih, supaya nggak bosan dengan genre-genre sebelumnya karena jujur ya baru pertama kali ini saya membawakan kisah dengan genre seperti ini dan asli asik banget alurnya. Terima kasih Mbak Nana atas kisah luar biasanya dan, pasti udah nggak sabaran nih buat masuk part ketiga bagaimana, Raden Arya yang berganti nama menjadi Bayu Aji menjalani kehidupan sehari-harinya di salah satu desa terpencil ya. Dan tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman juga mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai basa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Jawa. Mengejar komplotan Anom Singgi, Kesumat Putra Wilwatikta Part 3. Mereka baru akan berbalik kembali ke rumah ketika terdengar suara tapak kuda. Bukan hanya seekor, tampaknya ada rombongan berkuda yang datang berkunjung. Endang berpaling pada Bayu, keningnya berkerut penasaran sebab hanya ada beberapa penduduk desa yang memiliki kuda. Selebihnya lebih banyak berjalan kaki ketika menempuh perjalanan jauh. Tidak semua orang dapat memiliki hewan gagah tersebut. Harganya yang hampir sama dengan satu petak tanah membuat penduduk enggan untuk membelinya. Sapi atau kerbau jauh lebih penting. Selain membantu membajak sawah, dapat pula digunakan untuk menarik pedati. Siapa yang datang berkunjung? Tanya Endang keheranan. Namun orang yang ditanyai justru sama herannya, selama dia menumpang di rumah Endang, tak pernah dilihatnya ada pengunjung yang menaiki kuda. Mungkin kami tua, jawab Endang sendiri yang menyingsing kain agar dapat berjalan lebih cepat, memperlihatkan betis mulus yang membuat Bayu Aji meneguk ludah. Bayu menunduk, memilih menatap tanah dibanding terus mencuri pandang pada tubuh molek Endang. Kenapa diam di sini? Temani aku ke rumah kami tua. Kami tua pun pasti ingin bertanya padamu tentang kejadian semalam. Endang setengah membentak, tidak sabar melihat Bayu masih berdiri di tempat yang sama. Bayu menghela nafas panjang. Kalau benar yang datang kami tua, dia justru merasa semakin khawatir. Lelaki tua itu pasti tahu ada yang janggal dengan pernyataannya sehingga datang lagi untuk mengorek keterangan sebenarnya. Masuklah lebih dulu. Aku mau buang air sebentar. Dustanya pada Endang. Bayu butuh waktu beberapa saat untuk menenangkan diri serta mengingat cerita yang dibawakannya semalam. Tidak boleh ada bagian yang terasa janggal saat dia menceritakan kembali di hadapan kami tua. Lelaki berpengalaman seperti dia tentu sudah sering menghadapi para pendusta dan Bayu enggan memikirkan hukuman apa yang diberikan pada para pendusta terdahulu. Bayu masih berjalan mondar-mandir di bawah pohon. Sesekali menyepak tumpukan daun kering yang telah dikumpulkan, membuat daun tersebut kembali berserakan. Keris naga lirang yang biasanya disembunyikan di balik pakaian kini terkubur di bawah tanah. Sebatang kayu dipatahkan, lantas ditancapkan sebagai penanda. Bayu, pekikan serak dari rumah mengejutkan Bayu. Ia mematung terkejut mendengar jeritan semakin nyaring terdengar bukan hanya dari Endang,
tetapi juga dari ibunya. Tanpa pikir panjang, Bayu berlari ke dalam rumah memaki diri karena sudah bersikap lengah dan membiarkan Endang pulang terlebih dulu. Rombongan berkuda itu bisa jadi adalah kawanan Anom Singgi yang kembali datang untuk mengambil rampasan mereka yang tertinggal, sekaligus membalas dendam karena telah kehilangan 2 nyawa di sisi mereka. Beberapa ekor kuda meringkik kala melihat kedatangan Bayu. Hanya ada 1 orang yang duduk di atasnya memandang angku saat Bayu berlari kehabisan nafas. Anom Singgi mencengkram dagu Endang dengan kasar seraya tertawa mengejek. Benar bukan? Pemuda itu pasti akan datang kemari begitu mendengar cerita gadisnya. Jadi, anak haram jadah ini yang telah menghabisi 2 orang anak buahmu. Lelaki di atas kuda bertanya. Dia tak mengenakan kain penutup wajah, memamerkan janggut kemerahan aut-autan. Benar guru, jawab Anom Singgi. Hanya dia yang menyembunyikan wajah di balik topeng, tetapi matanya yang bersinar licik dapat dikenali dengan mudah. Bayu berhenti berlari, menatap 4 pendatang tersebut dengan tatapan waspada, belajar dari situasi semalam. Dia yakin kedatangan mereka tentu dengan niat yang tidak baik. Apa mau kalian? Serganya, lelaki di atas punggung kuda itu terbahak kala mendengar pertanyaan Bayu. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi yang sebagian besar telah ompong. Anom Singgi ikut tertawa, begitu pula dengan 2 kawanannya. Diam. Siapa yang menyuruh kalian ikut tertawa? Bentak lelaki yang disebut guru oleh Anom Singgi. Bisa-bisanya kalian kalah dengan pemuda seperti dia. Sekali melihat saja, aku bisa tahu dia tidak memiliki kelebihan apapun. Lelaki itu melompat dari atas kuda, gerakannya begitu tangkas hingga Bayu surut beberapa langkah karena terkejut. Guru Anom Singgi telah berdiri di hadapannya. Belum sempat Bayu Aji mengambil kuda-kuda, 2 pukulan sudah melesat terlebih dulu. Ia terpental jatuh, menghantam dinding rumah, lantas terduduk, bibirnya mengeluarkan darah karena dahsyatnya pukulan yang diterima. Dia mencoba berdiri dengan berpegangan pada dinding. Dadanya terguncang hebat seperti baru saja dihantam batang pohon berukuran besar. Bayu Aji bersandar lemas, menyadari guru Anom Singgi jelas memiliki kemampuan yang hebat. Dia tak memiliki peluang untuk melawan. Lelaki itu lalu berharap berakhir selamat. Isa ketakutan Endang menarik perhatiannya, membuat Bayu Aji lengah akan serangan lanjutan dari guru Anom Singgi. 1 tendangan berkekuatan penuh dilayangkan ke arah kepala Bayu, tapi dia bergerak lebih gesit kali ini. Bayu melompat menjauh. Tendangan itu meleset dan mengenai dinding rumah. Suara dinding rumah yang berderak roboh mengejutkan mereka semua selain guru Anom Singgi. Celaka, gumam Bayu Aji. Beruntung dia sempat menghindar, kalau tidak mungkin kepalanya yang pecah terkena tendangan maut itu. Bayu belum sempat mengambil nafas lega ketika lelaki itu kembali melirik ke arahnya. Aroma busuk dari tubuh yang tak tersentuh air selama beberapa tahun membuat Bayu menutup hidung karena jijik. Rambut guru Anom Singgi aut-autan, panjang sebahu dengan dihiasi oleh uban. Pakaian yang dipakai berwarna kelabu, mungkin sebelumnya putih cerah, tapi kini lebih mirip kain gombal untuk membersihkan badan kuda. Siapa namamu? Di luar dugaan Bayu, lelaki itu justru menanyakan namanya. Bayu Aji mundur perlahan, matanya bergerak waspada, mengawasi pergerakan tangan dan kaki lawannya. Untuk apa? Untuk apa menanyakan namaku? Karena aku tidak pernah menghabisi musuhku tanpa mengetahui namanya, jawab lelaki itu terkekeh, lantas meludah ke tanah. Kalau begitu, tak perlu tahu namaku, karena aku tak sudi mati di tanganmu. Kalian dengar, kalian semua dengar sesumbarnya. Guru Anom Singgi bertanya pada kawanan perampok yang menonton. Bahkan dalam keadaan seperti ini, dia masih berani melawan kata-kataku. Seiring dengan kata terakhirnya, tangan kanan lelaki itu bergerak secepat kilat, menghantam telak perut Bayu Aji hingga ia langsung terpuruk di tanah.
Perutnya sakit terpilin, seakan organ bagian dalam hancur seketika karena pukulan lelaki itu. Pukulan lanjutan disarangkan ke arah kepala Bayu Aji. Dia pun terkapar kehilangan tenaga, telinganya mengeluarkan darah sementara matanya berkunang-kunang. Selebihnya, Bayu tak sadar lagi apa yang terjadi. Rasa sakit mendera seluruh tubuh Bayu. Dia mengerang sambil mencoba membuka mata. Rasa asin darah memenuhi mulut sehingga terpaksa dimuntahkannya. Bayu Aji mengerang seraya membersihkan mulut menggunakan lengan baju yang sudah bernoda lumpur. Kepalanya nyeri seakan habis dipukul oleh godam berulang kali. Rintihan perempuan tak jauh darinya berbaring. Seketika menyadarkan Bayu akan situasi gawat yang dihadapinya, ia bergegas duduk. Dari balik kelopak mata yang membengkak, mencoba mencari asal suara rintihan tersebut. Hanya beberapa tombak darinya berada. Tergolek tubuh seorang perempuan, tanah di tempatnya berbaring basah, aroma amis darah tercium tajam. Sedang di belakangnya api berkobar hebat, menghancur leburkan bangunan tempatnya menumpang tidur selama ini. Gemertak api yang melalap atap membuat Bayu segera bertindak cepat. Dia merangkak dengan menggerakkan seluruh sisa tenaga, meraih perempuan tersebut dan memeriksa keadaannya. Darah sudah tak lagi mengalir, tapi jantung perempuan itu masih berdetak walau sangat lemah. Nafasnya pendek-pendek, sedang tangannya menggenggam secari kain berwarna kelabu. Bayu, desanya ketika Bayu mendekat. Endang, Bayu mengangguk mengerti. Robekan kain di tangan perempuan itu sudah menjelaskan keadaan Endang kini. Namun keadaan ibu Endang yang sekarat kehabisan darah harus segera ditangani. Saya akan meminta pertolongan tetangga, ujar Bayu. Akan tetapi tangan yang sudah lemah kehabisan tenaga berusaha menarik Bayu agar lebih mendekat. Mata Bayu terasa perih ketika menyadari apa yang terjadi. Perempuan yang sudah dekat dengan ajalnya itu ingin menyampaikan wasiat terakhir sebelum menutup mata selamanya. Didekatkannya telinga ke bibir kering yang berbisik, "Selamatkan Endang, Raden. Aku tahu dirimu bukan orang biasa. Berjanjilah padaku sebagai lelaki terhormat bahwa kau akan menyelamatkan anakku dari mereka." Tangan yang semula mencengkram lengan Bayu pun lemas lalu terjatuh ke atas tanah. Matanya yang kosong masih menyisakan sisa air mata duka. Bayu Aji menghela nafas lalu menutup mata perempuan tua itu. Dia berbicara dengan takzim, "Aku mengerti." Api berkobar kian ganas berkat angin malam yang bertiup deras. Sedang Bayu Aji memandangnya penuh dengan amarah. Bara dendam yang menyala lemah di dada perlahan berubah menjadi api kesumat membakar seluruh perasaan tak berdaya yang tersisa dalam dirinya. Bayu Aji mengepalkan tangan. Sorot mata yang semula redup berubah kelam seiring hasrat panas untuk menuntut pembalasan serupa atas seluruh penderitaan orang-orang di sekelilingnya. Hutang mata dibalas mata, hutang nyawa dibalas nyawa. Bayu Aji bersembunyi di balik kegelapan. Sementara penduduk duku yang terlambat mengetahui peristiwa itu datang berbondong-bondong. Teriakan panik para perempuan yang melihat rumah petani tua terdengar nyaring di tempat yang bersembunyi. Dia sudah meletakkan jenazah istri petani tua itu agak jauh dari rumah sehingga penduduk bisa melihatnya dengan mudah. Sedang kebakaran hebat yang melumat habis rumah itu sudah tak bisa lagi diselamatkan. Bayu memilih pergi menjauh setelah mengambil keris yang disembunyikan dalam tanah. Ironis, karena ia berhasil menemukan tempat persembunyian keris itu berbekal cahaya terang dari api yang tengah menari-nari ganas di belakangnya. Kini dia berdiri di balik bayang-bayang, memperhatikan para penduduk yang berlarian mencoba memadamkan api. Bayu tak akan pernah menyalahkan kehadiran mereka yang selalu terlambat. Kalaupun mereka datang, bisa jadi korban akan semakin bertambah banyak. Ini salahku sendiri. Andai saja aku lebih kuat, mungkin Endang masih selamat. Begitu pula dengan nasib Eyang Dirga Gentala, ujar Bayu menyalahkan diri sendiri. Ia menggeleng sedih, lantas menatap sekali lagi sebelum berlalu pergi.
Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Kembali ke tengah banyak orang itu hanya akan membuat dirinya dipandang dengan tatapan menuduh. Bagaimana tidak? Dia satu-satunya saksi mata yang tertinggal, sedang penghuni rumah sudah tewas semua. Tak ada yang bisa menguatkan pernyataan Bayu bahwa bukan dialah yang menimbulkan musibah. Matahari bersinar terik, menyengat ganas Bayu Aji yang terbaring lelah di atas batu. Dia bangun dengan terpaksa. Matanya baru saja terpejam setelah sekian lama terbuka nyalang. Perjalanan semalam seharusnya sudah menguras seluruh tenaga yang tersisa usai perkelahian tidak seimbang semalam. Namun sakit hati yang menggumpal berat di dada pada nyatanya berhasil membuat Bayu terus menyeret langkah. Berbekal tekad akan pembalasan dendam, Bayu berjalan menembus gelapnya malam. Tak lagi peduli pada bahaya binatang buas yang mengintai mangsa di malam hari, dia hanya terus melangkah maju walau terseok. Baru menjelang subuh dia berhenti, bukan karena lelah, tetapi tumitnya sudah melepuh bahkan berdarah-darah. Bayu Aji terpaksa beristirahat, memberi waktu agar darah berhenti mengalir. Mata yang bersikeras tetap terbuka, akhirnya terpejam kalah oleh kantuk hingga dia tak sadar bahwa matahari telah bersinar terik di ketinggian. Wah, nyenyak sekali tidurmu, Raden. Bayu Aji terlonjak kaget sampai terjatuh dari batu datar yang menjadi tempatnya berbaring. Ia melotot ke arah lelaki seusia dirinya yang tengah duduk di atas gerobak. "Siapa kamu?" tanya Bayu Aji seraya menggosok pantat yang terempas ke atas kerikil. Lelaki muda itu tersenyum. Penampilannya khas penduduk duku biasa sehingga kecurigaan Bayu perlahan luntur. "Nama hamba Legiwo, Raden. Tinggal di duku Telaga Bening. Dan Raden sendiri siapa? Apa Raden baru saja dirampok penjahat sehingga sekujur tubuh Raden dipenuhi luka?" "Kenapa memanggilku Raden? Aku hanya orang biasa, bahkan lebih miskin darimu yang sudah memiliki gerobak sendiri," lak Bayu Aji. Dia berdiri lalu duduk lagi di batu datar seraya memperhatikan luka di tumit kaki. Darah sudah mengering di bagian kulit yang mengelupas. Bener nih, mata Legiwo berkilat geli. Penampilan pemuda babak belur di hadapannya jelas menunjukkan status sebagai bangsawan dari kota raja, bukan dari pakaian yang dipakainya, karena pemuda itu mengenakan kain kasar sama seperti miliknya. Namun pembawaan diri dan cara bicaranya yang halus tak dapat memungkiri darah ningrat yang mengalir deras di tubuhnya. Legiwo memutuskan mengabaikan kenyataan tersebut. Dia justru memberikan tawaran untuk menumpang di gerobaknya. "Apa kamu tidak takut mengajak orang asing naik ke gerobakmu? Bagaimana kalau aku berniat jahat lalu merampok sapi setelah membunuhmu terlebih dulu?" Tawaran itu terdengar menyenangkan, tetapi Bayu Aji sangsi menerimanya. Sejak kapan ada orang berniat jahat tapi memberitahukan niatannya pada calon korbannya? Legiwo tertawa, bibirnya tampak merah karena suka menginang, sedang giginya berbaris rapi. "Ayo naik, kasihan kaki Raden sampai berdarah-darah seperti itu karena dipaksakan berjalan jauh." "Aku bukan Raden," gerutu Bayu Aji seraya berjalan tertati saat menaiki gerobak milik Legiwo. "Namaku Bayu Aji. Aku hanyalah pengembara biasa tanpa rumah untuk menetap." Wah, dengan wajah bagus seperti Raden, ya tentunya tidak sulit mencari perempuan yang bersedia menjadi istri. Bukan hanya dapat istri, Raden juga akan mendapatkan rumah sekaligus tanah. Legiwo menjawab seraya menyuruh sapinya agar bergerak kembali. Bayu mendengus kesal. Percuma saja berulang kali membantah dugaan Legiwo. Dia kembali berbaring di atas gerobak yang kosong, menatap langit biru tanpa awan. Betapa berbedanya keadaan siang ini dengan semalam. Semua terasa damai. Cicit burung bersautan dari satu pohon ke pohon lain. Angin pun berhembus lembut, membuat Bayu Aji hingga kembali larut dalam kantuk. Gerakan gerobak sapi yang menempuh jalanan berbatu menyadarkan Bayu bahwa kini ia tengah berada dalam gerobak orang lain. Alih-alih tidur, dia pun duduk kemudian menepuk bahu Legiwo. "Seberapa jauh?"
perjalanan ke Duku Telaga Bening. Legiwo menengadah mencari matahari yang kini tersembunyi di balik rimbun dedaunan pohon hutan. Seharusnya kita sudah sampai sebelum matahari terbenam. Bayu mengangguk mengerti. Selama tinggal di rumah petani tua, dia sudah pernah mendengar Duku Telaga Bening yang berada di dekat Kadipaten. Walau bernama Duku, tempat itu cukup ramai karena ada pasar Wage di sana. Pasar yang jatuh setiap hari Wage selalu dikunjungi oleh para penduduk yang ingin memasarkan hasil kebun. Mereka juga bisa mendapatkan kebutuhan rumah tangga yang lain di sana. Mungkin di tempat itu pula lah Bayu Aji bisa menemukan jejak Anom Singgi. Dia mengepalkan tangan menjadi tinju. Apa ada orang yang Raden cari di sana? Celetuk Legiwo, dia dapat melihat kepalan tinju serta gemeretak gigi dari penumpang barunya. Bayu melepaskan rahang yang sempat terkatup kaku, lalu menggeleng seraya tertawa. Ya, kau hanya senang membayangkan bisa mencari penginapan di sana dan berbaring di tempat yang empuk, bukan lagi di atas batu. Wah, kalau mau, Raden bisa menginap di gubuk kami. Meski tidak mewah, tetapi Raden bisa mendapatkan makanan hangat dan tempat beristirahat yang nyaman. Tawar Legiwo. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Mereka pasti takut karena kedatangan orang asing yang ikut menginap begitu saja. Legiwo tertawa. Pertanyaan Bayu Aji dibalas dengan cerita panjang lebar tentang istri yang penurut serta sederet anak kecil lucu yang telah menanti kedatangan Legiwo di rumah. Bayu Aji meringis. Legiwo tak jauh beda dari usianya kalau ditilik dari penampilan lelaki itu. Namun Legiwo beruntung karena sudah memiliki anak dan istri, sedangkan dia masih berkelana dengan membawa rasa bersalah yang terasa berat di pundaknya. Legiwo terus berceloteh menceritakan banyak hal tentang keadaan yang semakin berubah setelah Mergolo Joyopati menjadi Adipati. Masa kecilnya yang dapat hidup berkecukupan meski hanya berasal dari keluarga petani kini harus membanting tulang agar dapat makan tiap hari. Lelaki itu tak sadar bahwa penumpang yang dipanggilnya Raden itu merupakan keturunan sah Adipati Panji Notokusumo. Setiap kata yang meluncur dari mulut Legiwo semakin menambah beban di hati Bayu Aji alias Raden Arya Dharmayasa. Mereka berhenti sejenak untuk memberi makan sapi Legiwo. Lelaki berkulit hitam legam itu mengambil seruling bambu lantas meniupnya untuk merintang waktu. Lantunan nada syahdu mengalun lembut memberikan kedamaian yang lama tak dirasakan Bayu Aji hingga dia duduk terkantuk-kantuk terbuai semilir angin diiringi merdu musik dari seruling Legiwo. Kepalanya jatuh ke dagu. Seiring mata yang mulai terpejam, baru sepeminum teh Bayu Aji terlelap ketika Legiwo mengguncang lengannya. Raden, kita harus segera melanjutkan perjalanan. Bahaya kalau kita sampai kemalaman di hutan ini. Sapi Legiwo melenguh nyaring, seakan turut memberikan peringatan yang sama bahwa mereka harus segera pergi meninggalkan hutan sekarang juga. Kedua mata Bayu Aji terbuka lebar. Walau hanya tidur sekejap, sebagian letihnya telah lenyap. Ia memandang berkeliling, baru menyadari bahwa kini mereka berada di kaki bukit kecil. Bayu Aji menggeleng. Terima kasih atas bantuanmu Legiwo. Tapi aku ingin duduk lebih lama di sini. Kalian pergilah lebih dulu. Legiwo menatap Bayu Aji dengan paras gugup. Tidak mengira teman seperjalanannya mendadak berubah pikiran. Apa perkataan saya ada yang menyakiti perasaan Raden? Legiwo berpaling ke arah sapi yang kembali menguak. Atau Raden Mas bosan karena terlalu lama menunggu sapi tak berotak itu selesai mengunyah rumput? Bayu Aji tertawa serak. Bukan. Aku hanya ingin menyendiri sedikit lebih lama. Diulurkannya satu kepeng pada Legiwo. Aku tidak tahu apa ini cukup untuk menunjukkan rasa terima kasihku, tapi tolong terimalah. Legiwo menatap nanar kepeng yang diberikan lelaki berpakaian kotor yang ada di depannya. Meski terlihat lusuh, dari matanya terpancar kebaikan serta hati yang lurus. Wah,
Tidak perlu Raden, dia menggeleng, menolak kepeng itu dengan sopan. Legio faham Raden misterius yang tak mengaku berdarah bangsawan tersebut lebih membutuhkan uang dibandingkan dirinya. Karena Legio yang berulang kali menolak pemberiannya, Bayu Aji pun menyimpan kembali kepeng itu. Kalau memang ada yang Raden perlukan lagi, katakan saja. Selagi saya bisa membantu, tentu akan saya lakukan. Legio duduk bersimpu di depan Bayu Aji, menatap hikmat seakan tengah menanti tita raja. Bayu Aji tersenyum geli melihat tingkah Legio. Dia sudah pasrah sebab meski sudah berulang kali mengatakan jika dirinya bukan darah biru yang harus dihormati, Legio tetap bersikeras dengan pendapatnya. Kalau memang begitu, bisakah aku memintamu untuk tetap merahasiakan pertemuan kita, bahkan pada istrimu sendiri? Jangan pernah diceritakan bahwa kau pernah bertemu denganku. Bayu Aji menggaruk kepala, sadar permintaannya itu terdengar konyol. Namun, di luar dugaan, Legio justru mengangguk penuh semangat. Dia bersumpah akan memegang rahasia ini sampai mati. Legio berlalu pergi setelah meninggalkan 2 umbi talas yang telah direbus, bekal dari istrinya yang biasa diberikan saat Legio bepergian menjual hasil kebun ke duku tetangga. Umbi itu sudah dingin, tetapi Bayu Aji tak mengeluh. Perutnya keroncongan setelah hampir 2 hari ini tak menyentuh makanan sama sekali. Bersukacita menerima talas yang terbungkus dalam daun jati. Bayu Aji mengelus perut. 2 umbi talas berukuran segenggaman tangan ternyata tak cukup untuk menghilangkan lapar. Dia bersandar kembali di punggung pohon, mengamati luka yang dapat dijumpai dengan mudah di sekujur tubuhnya. Pakaiannya robek di beberapa tempat. Lebam membiru juga tercetak jelas di dada, sedang di kening terasa benjolan berukuran cukup besar, mungkin sama ukurannya dengan telur ayam. Dia mendesah. Keputusannya saat mengurungkan niat pergi ke duku Telaga Bening sudah tepat. Kedatangannya hanya akan disambut dengan pandangan penuh tanda tanya. Bukan tidak mungkin Bayu akan dipandang sebagai salah satu penjahat. Puas menyaksikan luka di tubuhnya sendiri, Bayu mulai mengatur duduknya. Dia bersila dan memejamkan mata, perlahan-lahan mengatur jalan pernafasan. Hawa sejuk merambat ke dalam tubuh, lantas berubah lebih hangat. Otaknya yang ruwet karena memikirkan banyak hal menjadi tenang. Nafasnya naik turun dengan teratur, sementara dia mulai mengatur aliran darah di dalam tubuh. Tidak banyak yang bisa dipelajarinya dari Eyang Dirga Gentala semasa mereka masih tinggal bersama. Mungkin karena saat itu dia masih merasa aman berada dalam lindungan sang guru. Hanya ada beberapa gerakan yang diingatnya di luar kepala karena Eyang Dirga Gentala mewajibkan Bayu Aji untuk melakukannya setiap hari, termasuk cara mengatur pernafasan dan aliran darah dalam tubuh seperti yang dilakukan Bayu sekarang. Setelah merasa nafasnya menjadi lebih ringan, Bayu membuka mata. Hawa dingin mulai merasuk, membuat badannya sedikit menggigil. Di hutan ini, rupanya malam lebih cepat datang. Sinar mentari yang tadi masih terlihat di sela-sela dedaunan, kini hampir lenyap tanpa memberi aba-aba terlebih dulu. Dengan perut yang sudah terisi, tenaga Bayu Aji pun telah pulih kembali. Dia meloncat berdiri dan menoleh ke sana kemari mencari tempat aman yang bisa digunakannya untuk beristirahat. Menurut Legio, di sini masih banyak harimau yang berkeliaran. Bahaya kalau aku masih terus luntang-lantung seperti ini. Bisa saja ada harimau lapar yang mengincar di belakang. Bayu Aji bergumam seorang diri. Dia menengok ke belakang, memanfaatkan sinar matahari yang masih tersisa, memastikan tidak ada mata dari hewan buas kelaparan. Diam-diam mengintip dari belakang. Bayu bernafas lega. Setelah yakin tak ada bahaya yang mengancam dari balik punggung, ia memanjat pohon terdekat dengan keahlian seekor monyet. Memanjat pohon bukan masalah besar baginya, terutama karena Bayu seringkali menyelamatkan diri dengan bersembunyi di dahan rimbun demi menghindari amukan Eyang Dirga Gentala. Hal yang sering terjadi, bahkan hampir setiap hari. Eyang Dirga Gentala dengan kesabarannya yang tipis kerap meradang sebab si murid terlalu bebal mencerna setiap pelajaran darinya. Bayu bertengger di atas salah satu dahan terbesar. Dari ketinggian ini, dia bisa tidur dengan nyenyak tanpa takut menjadi mangsa binatang buas.
Dia tidak tahu berapa lama akan berdiam diri di hutan. Pastinya semua luka harus sembuh agar bisa melenggang di tengah banyak orang tanpa was-was. Diperiksanya keris naga lirang yang disembunyikan di balik pakaian. Keris berbahan logam harusnya terasa dingin ketika disentuh, namun berbeda dengan keris naga lirang. Keris itu justru hangat saat diraba Bayu, seakan naga lirang bukan sekedar senjata biasa terbuat dari campuran logam dan racun, melainkan makhluk hidup yang terperangkap dalam bentuk keris berlook ganjil. Selain menyembunyikan keris, di balik pakaian Bayu Aji juga menyembunyikan kitab dari daun lontar. Kitab milik Eyang Dirga Gentala tersebut diperolehnya di salah satu sudut gubuk mereka dulu. Bayu Aji beruntung karena berhasil menyelamatkan kitab kanuragan tersebut. Beruntung pula, semasa tinggal di Kadipaten, dia sempat belajar mengenal huruf. Mungkin ilmu kanuragan yang diperolehnya dari kitab ini tidak sesempurna saat belajar langsung dengan Eyang Dirga Gentala. Namun, Bayu berharap setidaknya dia bisa menyelamatkan Endang dari cengkraman Anom Singgi. Lengkingan burung elang berbunyi nyaring di siang bolong, menarik perhatian Bayu Aji. Dia menengadah ke atas, mencari bayangan burung yang terengah persis di atas kepalanya. Lagi-lagi elang itu memekik, membuat Bayu Aji nyaris terpleset ketika bertengger di atas batu sungai. Namun, dia berhasil mengendalikan keseimbangan sehingga tak tercebur ke dalam dinginnya air sungai. Mungkin berbeda ceritanya kalau terjadi sebulan silam. Alih-alih tetap berdiri tegak di atas batu sungai yang licin oleh lumut, bisa jadi Bayu sudah basah kuyup karena berendam di dalam sungai. Dia pun kembali berlari lincah, sesekali melompati batu sungai dengan ukuran beragam, besar, kecil. Semua berada di tengah sungai yang membentang lebar. Hari-hari pertama berlatih, sudah tidak bisa dihitung betapa sering Bayu tercebur ke air dingin. Lecet di tubuhnya semakin bertambah banyak karena gagal melompati saat yang tepat. Bukan hanya kurangnya ketangkasan, pasokan makanan yang kurang juga menjadi penentu. 1 bulan pertama Bayu berada di hutan, dia harus bertahan hidup dengan buah-buahan dan ikan di sungai saja. Barulah di bulan kedua, Legiwo yang kembali melewati hutan untuk mengantar hasil bumi memergoki Bayu Aji yang tengah duduk kelelahan. Tubuhnya bersimbah keringat, tetapi luka lama akibat kecerobohannya mulai mengering. Lelaki bertubuh cekung dengan kulit legam itu menyapanya dengan riang, lantas menjanjikan pasokan makanan dari rumahnya selang sepekan sekali. Raden Bayu, baru difikirkan, Legiwa sudah muncul. Dia tersenyum lebar, memamerkan gigi yang kemerahan akibat banyak menginang. Saya membawa nasi serta pakaian untuk Raden, ujarnya ceria. Ya, pekan kemarin Bayu memang meminta agar Legiwo membawakan pakaian untuknya. Tidak perlu dari bahan terbaik, asal cukup untuk menggantikan pakaian lama Bayu yang koyak di beberapa bagian. Bayu melompat dari tengah sungai dengan mudah, menyambar bungkusan dari tangan Legiwo. Dia berkata, "Aku telah menyiapkan ikan bakar untuk kita makan bersama." Legiwo pun tanpa basa-basi lagi langsung menyerbu ke kayu api yang masih menyisakan bara. Beberapa ekor ikan seukuran sepergelangan tangan sudah ditusukkan dengan ranting dan siap dibakar. Dia mengumpulkan bara, lalu meniupnya hingga api unggun itu menyala. Aroma ikan bakar segera menyeruak wangi. Perut Legiwo pun keroncongan meminta segera diisi. "Apa kepeng yang kutitipkan cukup untuk membeli semua pakaian ini?" Bayu Aji bertanya dari balik punggung Legiwo. Ya, kini dia sudah berganti pakaian serba putih dengan ikat kepala di dahi, terlihat lebih baik dibandingkan sebelumnya ketika dia hanya mengenakan pakaian compang-camping. "Cukup, Raden, cukup sekali." Legiwo berbalik menghadap lelaki yang masih dipanggilnya dengan sebutan Raden itu. Matanya bersinar kagum saat mengamati penampilan baru Bayu Aji saat mereka berjumpa untuk pertama kali. Bayu Aji lebih mirip pemuda ningrat yang melarikan diri dari rumah dan bernasib sial dengan bertemu perampok. Sekarang, Bayu Aji lebih mirip pendekar atau panglima kerajaan yang sering ditemuinya di kota raja. Tubuh lelaki itu kian berotot, sorot mata kala juga telah berganti dengan rasa percaya diri. "Wah, Raden cocok.
memakai pakaian yang serba putih. Puji Legiwo. Bayu Aji hanya tertawa kala mendengar pujian temannya. Dia lantas membuka daun jati yang membungkus nasi bawaan Legiwo, kemudian menyambar satu ikan bakar. Masih panas, Den. Cegah Legiwo. Peringatan itu terlambat. Bayu Aji terlanjur mengunyah ikan bakar yang dikatakan masih panas itu, namun dia tak tampak kepanasan sama sekali. Ayo, makanlah juga, ajak Bayu Aji, sementara ia terus menyuap nasi dengan lahap. Legiwo mengernyit, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia memakan ikan bakar jatahnya secara hati-hati, memastikan lidahnya tak terbakar karena makan dengan tergesa-gesa. Sesekali dia melirik sungai berbatu tempat Bayu Aji biasa berlatih sekaligus menangkap ikan. Air mengalir dengan tenang, terlihat dangkal di beberapa bagian. Namun, Legiwo tahu betul bahwa Bayu Aji kerap berburu ikan di lubuk dalam sembari berlatih mengembangkan kanuragan dari kitab milik gurunya. Bayu menyempatkan diri untuk berburu ikan dan udang. Kuharap anak istrimu menyukai daging rusa, ucap Bayu Aji sembari mencuci tangan di air sungai yang jernih. Legiwo melongo, tak mengerti apa maksud dari Bayu Aji. Diikutinya arah telunjuk Bayu lantas ternganga kala melihat seekor rusa yang telah dikuliti. Wah, bagaimana Raden bisa menangkap rusa sebesar itu? Tanyanya gagap bercampur sukacita. Istrinya tentu tidak bisa berhenti tersenyum karena mendapat buah tangan daging rusa segar. Bayu Aji mengambil satu kerikil, lalu melemparkannya ke seberang sungai. Dia melintas di depanku saat berlatih. Jadi dengan bantuan batu kerikil, kubidik kepalanya sampai hewan cantik itu rubuh. Mulut Legiwo terbuka lebar syarat oleh rasa kagum. Bagaimana menurutmu kalau aku ikut pergi ke Duku Telaga Bening sekarang? Hah? Apa, Raden? Legiwo mengira jika telinganya bermasalah saat mendengar pertanyaan Bayu Aji. Pemuda itu sebelumnya selalu saja menolak tiap kali diajak Legiwo meninggalkan hutan. Lirikan Bayu menyadarkan Legiwo jika ia tak salah dengar. Dia pun buru-buru berkata, wah, pantas saja Raden meminta dicarikan pakaian baru. Rupanya Raden Bayu sudah bosan ya berteman dengan penghuni hutan. Sindiran Legiwo disambut dengan tawa Bayu kembali. Wajahnya walau tak sebersih dulu tampak lebih tenang, seakan dia sudah melepaskan semua beban dan dendam yang membara di hati. Mari kita pergi. Bayu lalu mengajak Legiwo untuk langsung berangkat ketika dilihatnya lelaki itu sudah selesai makan. Gerobak kesayangan Legiwo yang tadinya terisi penuh dengan padi serta sedikit pinang kini kosong melompong. Bayu melompat naik ke belakang menunggu Legiwo mengikuti jejaknya. Tunggu apa lagi? Tanya Bayu. Legiwo tersadar, lantas mendecakkan mulut untuk memerintahkan sapinya berangkat. Cambuk yang berada di bawah kaki Legiwo lebih mirip hiasan. Ia tak tega mencabuk sapi kesayangannya. Setelah ini, apa rencana Raden? Legiwo memberanikan diri bertanya. Walau mereka sudah cukup akrab, cukup tahu diri bahwa status mereka jauh berbeda. Bayu selalu membisu tiap kali Legiwo mencoba mencari tahu asal-usulnya. Kalaupun berbicara, Bayu hanya mengatakan jika dirinya adalah pengembara yang mencari peruntungan di dunia persilatan. Entahlah, saut Bayu pendek. Meski jalan yang membelah hutan ini dipenuhi batu, dia tetap berbaring di gerobak menikmati hangatnya sinar matahari yang menerobos dari balik dedaunan. Jawaban pendek dari Bayu Aji selalu membuat Legiwo kesal. Apa Raden tidak ingin menjadi prajurit Kadipaten? Dengan kemampuan Raden, saya percaya posisi Panglima bisa Raden dapatkan dengan mudah. Menurutmu aku bisa menjadi Panglima? Bayu balas bertanya. Pasti. Suara Legiwo terlalu bersemangat, seakan dia sendiri ingin menjadi pemimpin pasukan Kadipaten. Tidak semudah itu. Ada banyak pemuda lain dengan kemampuan yang lebih mumpuni dibandingkan diriku. Bayu menjawab sambil berbaring. Matanya terbuka nyalang mengamati langit cerah. Lagi pula, ada hutang janji yang harus dibayar lunas.
walau harus mengorbankan nyawaku sekalipun. Gerobak yang melaju lamban seketika berhenti. Legiwo berpaling dan menatap wajah hampa Bayu Aji. Hutang, hutang apa Raden? Hutang darah. Mereka akhirnya sampai di duku tempat tinggal Legiwo. Kedatangan Legiwo disambut girang oleh anak istrinya, anak kecil. Dengan barisan gigi depan ompong berteriak kesenangan mendapat buah tangan berupa daging rusa segar yang terbungkus daun pisang. Bayu Aji melihat keluarga kecil itu sambil tersenyum simpul. Dia masih duduk di atas gerobak, enggan turun karena takut merusak keakraban mereka. Namun, Legiwo yang peka dengan segera mengenalkan tamu mereka, menceritakan pula bahwa rusa yang akan mereka santap itu merupakan hasil tangkapan Bayu Aji. Istri Legiwo tersipu malu ketika menyadari bahwa ada orang lain yang ikut datang dengan suaminya. Wajahnya semakin memerah saat Bayu memutuskan turun dan datang mendekat. Siapkan makanan, serga Legiwo. Kami sudah lapar, seharian lo menempuh perjalanan dari hutan. Sang istri pun tergopoh-gopoh pergi ke pawon menyiapkan hidangan untuk tamu mereka. Meski begitu, dia masih sempat melirik ke arah belakang mencuri pandang pada lelaki gagah dengan wajah yang bagus. Dalam wadah gerabah ada talas yang baru saja ditaburi dengan kelapa parut, makanan sederhana yang menjadi santapan keluarga mereka saat siang hari. Pak Imam melenggang ke depan, membawa gerabah dengan aroma pandan wangi, sekaligus menggoda selera bagi orang yang berada di dekatnya. Maaf, hanya ada talas, Den. Lidah Pak Imam tanpa sadar menyebut Raden pada sosok lelaki muda yang duduk bersila di atas samban. Belum masak nasi? Tanya Legiwo. Ia lalu mengambil gerabah tersebut dari tangan Paima, menawarkannya kepada Bayu. Bayu bukan tidak sadar dengan lirikan sembunyi-sembunyi dari Paima, namun dia memilih menyibukkan diri dengan talas hangat dalam kendi kecil tersebut. Jadi, apa rencana Raden setelah ini? Legiwo mengambil beberapa potong talas, lantas memberikannya kepada 3 orang anaknya yang masih ternganga melihat Bayu. Duku Telaga Bening bukan tempat sepi yang hanya dihuni oleh segelintir orang. Meski disebut duku, tetapi pasar yang dibuka tiap pagi membuatnya ramai dikunjungi penduduk sekitar. Namun, mereka jarang menjumpai lelaki bertubuh tinggi dengan alis hitam tebal itu. Kulitnya berwarna kecoklatan akibat terbakar sinar matahari, tetapi bukannya terlihat lusuh. Ia justru semakin tampak berwibawa. Sedang bola mata yang berwarna hitam justru memancarkan sinar yang teduh, seakan menjadi cerminan jiwa yang peka dan enggan menyakiti orang lain. Bayu tertawa kecil. Dia tak sanggup lagi berpura-pura memusatkan perhatian pada talas di tangannya. Tatapan ingin tahu dari ketiga anak kecil di samping Legiwo membuat Bayu geli sendiri. Legiwo meringis karena sungkan pada tingkah anaknya. Dikibaskan satu tangan untuk mengusir ketiga bocah lugu itu agar mendekat pada ibu mereka. Paima mengintip dari bilik bambu dapur. Seharusnya dia membumbui daging rusa agar bisa segera diolah, namun paras rupawan tamu Legiwo membuatnya tak bosan mencuri pandang. Ada penginapan di sini. Alih-alih menjawab pertanyaan Legiwo, Bayu justru balas bertanya. Ada, Den. Tetapi untuk apa mencari penginapan? Raden bisa kok tidur di sini sampai kapanpun Raden mau. Bayu tertawa kecil lagi. Aku tidak ingin mengganggu keluarga kalian. Lagi pula, ada beberapa hal yang harus kuurus. Legiwo tercenung kalau mendengar penolakan Bayu. Dia sedikit kecewa karena lelaki itu lebih memilih tidur di tempat lain. Ia memandang sekeliling rumah lalu bergumam. Apa pondok kami tidak sesuai dengan kehendak Raden? Rambut yang tak gatal digaruk Bayu. Ia kesulitan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan wajah muram. Oh, bukan begitu. Lalu kenapa, Den? Tuntut Legiwo. Masih belum bisa memahami alasan Bayu Aji yang enggan menginap di rumah mereka. Kamu sendiri kan sesekali harus bepergian ke duku lain. Mana mungkin aku bisa tidur dengan enak di sini hanya dengan ditemani istrimu. Apa kata tetangga dan apa kata kepala duku nantinya?
Mulut Legio terbuka diiringi dengan suara oh panjang. Dia tidak pernah berpikiran buruk pada Bayu, tetapi mulut tetangga memang bisa berkata lain. Lagi pula, bukankah aku pernah memintamu agar jangan pernah menceritakan persahabatan kita? Menginap di sini hanya akan menempatkanmu dalam bahaya. Bayu mengingatkan peringatannya saat mereka bertemu pertama kali. Paima menghela nafas kecewa. Begitu mendengar keputusan akhir dari tamu suaminya, pupus sudah harapan yang sempat berkembang dalam hati. Sang tamu akan segera berpamitan pergi. Mungkin menginap di penginapan milik Jarwo yang berada di tengah duku dekat Pasar Wage. Di sana ada Sekar, gadis perawannya Jarwo. Gadis itu pasti akan bertingkah genit untuk merebut perhatiannya. Paima menggerutu kesal. Ia lalu meniup bara api agar cepat menyala, membiarkan abu berterbangan hinggap di rambut anak-anaknya yang melongo kebingungan. Di sini Raden, Legiwo mengantar Bayu ke belakang penginapan kecil yang berada di tengah duku. Bayu meminta Legiwo mengantarkannya saat malam belum larut, belum terlalu gelap, tetapi para warga tentu sudah berada di dalam rumah masing-masing. Keadaan tersebut membuat Bayu lebih leluasa bergerak tanpa melibatkan Legiwo terlampau jauh. Temannya itu sempat mengajukan keberatan karena diminta mengantar lewat belakang. Mirip maling sapi, Den. Sanggan Legiwo dibalas ringisan Bayu. Lebih baik dikira maling sapi daripada temannya itu kehilangan kepala hanya karena bergaul dengan Bayu. Dia masih trauma karena menyaksikan kematian keluarga petani yang telah memberikannya tempat bernaung. Karena itu pula Bayu enggan terlibat terlalu dalam dengan keluarga Legiwo. Dewata seakan mengutuk hidup Raden Arya Dharmayasa meski telah mengganti nama menjadi Bayu Aji. Entah kesalahan besar apa yang pernah dilakukan dalam kehidupan sebelum ini sehingga Bayu harus membayar dengan cara menyakitkan. Apa istrimu tidak mengeluh ditinggalkan di rumah? Tanya Bayu sambil berlalu, sekedar bertanya untuk mengusir rasa di hati. Lawangannya ditinggal sebentar, kenapa dia harus ngeluh? Biasanya kan dia bahkan harus mengurus anaknya sendirian berhari-hari lagi. Legiwo menunduk dan meminta agar Bayu berjalan lebih dulu. Pulanglah lebih dulu, perintah Bayu. Aku akan masuk seorang diri. Legiwo tersentak kaget. Keningnya berkerut karena disuruh pulang begitu saja. Raden akan memesan kamar sendiri. Bagaimana kalau Jarwo menipu Raden? Bahkan penampilan seperti ini akan membuatnya lancang berpikir untuk menipuku. Bayu bertolak pinggang kemudian membusungkan dada. Bercanda tentu saja. Bukankah dirimu yang mengatakan kalau aku pantas menjadi prajurit kadipaten? Apa pemilik penginapan ini berani mengutip beberapa kepeng, tetapi kepalanya terancam dipenggal kapanpun olehku? Legiwo terkekeh menanggapi guyonan Bayu. Ia pun berpamitan pulang setelah yakin jika temannya tak mudah termakan tipu muslihat pemilik penginapan. Sementara Bayu menunggu hingga bayangan Legiwo lenyap dalam kegelapan malam, barulah ia memutar menuju penginapan. Pondokan ini bukan hanya lebih besar dari rumah warga lain. Cahaya dari obor yang menempel di dinding membuat malam menjadi lebih terang. Beberapa meja kayu sederhana tanpa ukiran dikelilingi oleh para tamu. Besok hari pasar, para pedagang dan pembeli yang memiliki uang tentu memilih menginap di sini. Dia melangkah memasuki penginapan. Tanpa sengaja, bahunya bersinggungan dengan bahu tamu lain. Lelaki mabuk tuak itu menggerutu kasar, memakinya dengan sebutan binatang sampai puas lalu melangkah pergi. Sedangkan Bayu Aji masih mematung di tempatnya berdiri. Tidak diduga janji yang diberikannya pada perempuan tua itu akan segera ditepati. Ya, Bayu Aji baru saja bertemu dengan Anom Singgi. Ya begitulah teman-teman, luar biasa sekali kisahnya. Oh, Raden Arya ya, Bayu Aji sekali lagi mendapatkan, jadi total 3 kali ini. Jadi kayak yang pertama keluarganya dibakar, rumahnya dihabisi ayah dan ibunya, lalu yang dirga pondoknya dibakar juga, yang dirganya nggak tahu kemana. Sekarang ketika dia menumpang di rumah seorang petani tua, dihabisi juga, dibunuh itu sang petani tua dan istrinya dan anaknya Endang, yang sepertinya sebenarnya kayak ada chemistry ya sama Bayu Aji. Ini dibawa kabur nih sama Anom Singgi. Dan bagaimanakah pengejaran Anom Singgi? Endingnya bikin penasaran nih, ketemu nih sama Anom Singginya.
Dan apakah Endang nanti berhasil ditemukan dan bagaimanakah apakah akan pecah pertarungan antara Bayu Aji dan Anom Singiban? Makin penasaran kan teman-teman? Jangan sampai ketinggalan besok untuk part 3-nya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Nana Septiana dan juga semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Yang punya komentar pendapat lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang baru bergabung bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya untuk channel Ilo Entry setiap jam 12 siang masih bersama saya Ilo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.